Di tanah yang dibakar matahari, di mana pasir bertemu doa, berdirilah Niger, negeri yang menulis ulang takdirnya. Dalam video perjalanan sinematik ini, kita menelusuri kisah panjang bangsa yang pernah dijajah, bangkit dari pemberontakan, dan kini berjuang menuju kedaulatan yang sejati. Di tengah badai politik dan panas gurun yang tak kenal ampun, rakyat Niger menanam harapan baru. Kekayaan alam mereka, uranium, minyak, dan emas, kini menjadi simbol kebangkitan, bukan kutukan. Saksikan kisah Niger, dari gurun menuju fajar kebangkitan. Sebuah perjalanan puitis tentang negeri yang belajar berdiri di atas kakinya sendiri, melawan waktu, kemiskinan, dan sejarah. Suara gurun kini tak lagi sunyi. Ia berbisik tentang masa depan. Nigeria dan Niger, dua negara yang sering disalahartikan sebagai satu, padahal keduanya berbeda. Nama mereka memang sama-sama diambil dari sungai Niger, aliran besar yang membelah jantung Afrika Barat, membawa kehidupan di antara tanah tandus dan dataran luas. Namun, seperti dua cabang sungai yang mengalir ke arah berlawanan, nasib keduanya pun berpencar. Nigeria, negeri yang berbahasa Inggris dan berlabuh di Teluk Guinea, memiliki laut yang membentang sebagai pintu dunia. Sementara di utara, berdiri Niger, negeri tanpa laut, berbahasa Prancis, terkurung oleh daratan, dan diselimuti oleh hamparan gurun yang sunyi tak berujung. Ia berbatasan dengan Nigeria dan Benin di selatan, Mali dan Burkina Faso di barat, Libya dan Aljazair di utara, serta Chad di timur. Dari luas wilayahnya yang mencapai 1.027 km persegi, sekitar 80% ditelan oleh gurun Sahara yang kering, panas, dan kejam bagi kehidupan. Lebih dari 27 juta jiwa hidup di dalamnya, sebagian besar bertahan di wilayah selatan yang lebih ramah. Mereka hidup sederhana dari pertanian subsisten, menanam sorghum, millet, dan kacang tanah di tanah yang keras dan mudah retak. Tapi di tengah ketandusan itulah, mereka menanam sesuatu yang lebih kuat dari biji-bijian, harapan. Niger, di balik ketenangannya, adalah salah satu negara termiskin di dunia. Layanan publiknya minim, dan sumber daya keuangannya tak cukup untuk mengembangkan potensi besar yang tersimpan di perut buminya. Dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB 2023-2024, Niger menempati peringkat 4 terbawah dunia, sebuah cermin getir dari kesenjangan antara kekayaan alam dan kesejahteraan rakyatnya. Perekonomian Niger masih sangat bergantung pada sektor agraris dan subsisten, yang sering terguncang oleh kekeringan panjang dan perubahan iklim ekstrim khas wilayah Sahel. Ladang yang kering bukan hanya menjadi simbol perjuangan petani, tapi juga lambang keteguhan sebuah bangsa yang enggan menyerah pada nasib. Narator. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, pemerintah Niger berupaya membuka jalan baru. Mereka mendiversifikasi ekonomi, meningkatkan produksi minyak, dan mengembangkan proyek-proyek tambang yang diharapkan dapat menjadi fondasi kebangkitan nasional. Di bawah pasir dan batu, Niger menyimpan uranium, minyak, dan emas, harta karun yang menunggu untuk diolah menjadi sumber kemakmuran rakyatnya. Tantangan tak berhenti di sana. Niger juga berada di tengah pusaran ketidakamanan regional. Dari utara, datang ancaman instabilitas Libya. Dari barat, gelombang konflik dan terorisme di Mali. Dan dari timur laut, bayang ekstremisme kekerasan yang menjalar dari Nigeria. Di tengah ancaman itu, rakyat Niger tetap berdiri tegak, berusaha menjaga tanah airnya agar tak terjerumus dalam kekacauan yang melanda banyak tetangganya. Desertifikasi, kemiskinan, degradasi lingkungan, pendidikan yang tertinggal, dan infrastruktur yang rapuh, semuanya menjadi ujian panjang bagi negeri gurun ini. Namun, sejarah Afrika selalu menulis satu hal yang sama.
Dari tanah yang paling keras, seringkali lahir jiwa yang paling tangguh. Dan di antara hamparan Sahara yang sunyi, Niger perlahan menyalakan cahayanya sendiri. Cahaya kecil yang mungkin tampak redup hari ini, tapi suatu hari akan menyinari seluruh Sahel dengan nama baru, kebangkitan dari gurun. Sejarah Niger bukan sekadar catatan di atas peta. Ia adalah perjalanan panjang peradaban yang berdenyut di antara pasir dan waktu. Di tanah yang kini tampak gersang ini, pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang menjadi nadi perdagangan dan kebudayaan Afrika Barat. Pada abad ke-10, Islam datang dari Afrika Utara, menembus karavan-karavan dagang dan menyatu dengan tradisi lokal. Ajaran itu tak hanya membawa keyakinan baru, tapi juga ilmu, bahasa, dan tata kehidupan. Hingga kini, lebih dari 90% rakyat Niger beragama Islam, kebanyakan Sunni dan Sufi, hidup berdampingan dengan komunitas kecil Kristen dan animis yang masih menjaga kepercayaan leluhur. Lalu, pada abad ke-15, cahaya kekuasaan Kekaisaran Songhai menjangkau hingga tanah Niger, mencapai Agadez, kota oasis yang menjadi pusat perdagangan garam, tembaga, dan emas. Namun, seperti gurun yang terus berubah, kekuasaan Songhai pun runtuh pada tahun 1591. Dari reruntuhannya lahir kerajaan-kerajaan kecil, termasuk kerajaan Dendi yang menjadi simbol terakhir kejayaan Songhai. Dari utara, datang bangsa Tuareg, pengembara gurun yang gagah, membawa federasi besar mereka dan menyingkirkan penduduk lama. Mereka memerintah bagian utara Niger selama berabad-abad, menulis kisah tentang kebebasan dan keteguhan di tengah padang pasir. Dari barat, suku Fula bermigrasi ke Liptako pada abad ke-18, mendirikan kerajaan-kerajaan baru dan menentang dominasi Kekaisaran Fulan Sokoto. Di timur, Kekaisaran Kanem-Bornu memperluas pengaruhnya hingga ke sekitar Danau Chad, memindahkan penguasa Kanuri dan Toubo sampai ke Zinder dan oasis Kaowar. Lalu datanglah abad ke-19, masa ketika orang-orang Eropa berlayar menyusuri Afrika, mencari sumber sungai Niger dan menjelajah tanah yang belum mereka kenal. Prancis tiba, membawa ambisi kolonial dan janji modernisasi. Mereka menghadapi perlawanan sengit, terutama dari pemberontakan Tuareg tahun 1916, 1917, namun pada akhirnya berhasil menundukkan wilayah ini dan menjadikannya koloni pada tahun 1922. Dari Dakar, Senegal, mereka memerintah Niger seperti tanah jauh tanpa suara. Ketika Konstitusi Prancis 1946 disahkan, penduduk Niger baru diberikan partisipasi politik terbatas, sekadar untuk mengisi majelis lokal. Tapi benih kemerdekaan sudah tumbuh di bawah permukaan. Rakyat mulai bermimpi tentang sebuah Niger yang bebas, yang berdiri di atas tanahnya sendiri tanpa bendera asing. Akhirnya, melalui Undang-Undang Reformasi Luar Negeri 1956, jalan menuju kemandirian terbuka. Niger memperoleh status otonom pada 1958, dan 2 tahun kemudian, pada 3 Agustus 1960, lahirlah Republik Niger yang merdeka. Namun, kebebasan bukan akhir perjuangan, melainkan babak baru yang penuh ujian. Kemerdekaan yang lahir pada tahun 1960 membawa harapan besar bagi rakyat Niger. Harapan akan negeri baru yang makmur, damai, dan berdaulat. Namun, jalan menuju cita-cita itu tidak pernah mudah. Sejak hari-hari pertama kebebasannya, Niger hidup di antara dua kekuatan, impian rakyat dan bayang-bayang kekuasaan. Selama puluhan tahun, negeri ini bergulat dengan krisis politik, kudeta militer, dan perubahan konstitusi. Sejak kemerdekaan, Niger telah memiliki 5 konstitusi dan 3 masa pemerintahan militer. Masing-masing datang dengan janji baru dan berakhir dengan ketidakpastian yang sama. Bagi banyak rakyatnya,
Politik terasa seperti angin gurun, berhembus kuat, lalu lenyap, meninggalkan debu dan kesunyian. Pada abad ke-20, gelombang kudeta menjadi bahasa yang akrab di ibu kota Niamey. Pemerintahan datang dan pergi, diiringi oleh suara senjata dan janji akan penyelamatan nasional. Namun di tengah ketegangan itu, rakyat tetap bekerja di ladang, menggembala ternak, dan berharap bahwa suatu hari, badai politik itu akan reda. Memasuki abad ke-21, muncul sosok Mahamadou Issoufou, seorang presiden sipil yang mencoba membawa stabilitas dan pembangunan. Ia menjabat sejak 2011 hingga 2021, dan menjadi salah satu pemimpin langka yang meninggalkan kekuasaan sesuai konstitusi, memberikan tongkat kepemimpinan kepada penerusnya, Mohamed Bazoum, pada tahun 2021. Untuk sejenak, Niger tampak tenang. Dunia menatapnya dengan harapan, barangkali inilah awal dari demokrasi yang matang di Sahel. Namun, langit yang tenang itu kembali berubah pada Juli 2023. Dari balik tembok istana kepresidenan, muncul nama baru, Jenderal Abdourahmane Tiani, kepala pasukan pengawal presiden, yang memimpin kudeta militer dan menggulingkan pemerintahan Bazoum. Dengan langkah tenang dan suara tegas, ia mengumumkan pembentukan Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air, menandai babak baru dalam sejarah Niger. Bagi sebagian rakyat, Tiani adalah penyelamat, seorang prajurit yang berani menantang campur tangan asing dan menuntut kedaulatan sejati. Baginya, ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi awal baru bagi Niger yang berdaulat. Sebagaimana ia ucapkan saat dilantik sebagai presiden berdasarkan piagam baru yang menggantikan konstitusi lama. Dalam upacara pelantikan di Niamey, dihadiri para pemimpin agama dan militer, Tiani menegaskan bahwa masa depan Niger harus dibangun di tangan rakyatnya sendiri. Ia membubarkan seluruh partai politik, menghapus sistem lama, dan mengangkat dirinya ke pangkat militer tertinggi di negeri itu. 5 tahun masa jabatan diberikan kepadanya, tetapi semua tahu, selama keamanan belum pulih, waktu itu bisa saja diperpanjang. Kebijakannya tegas dan berani. Ia memerintahkan pasukan Prancis meninggalkan Niger, menutup pangkalan militer mereka, dan mengumumkan bahwa negara ini akan menjalin hubungan lebih erat dengan Rusia. Langkah itu membuatnya populer di dalam negeri, dipuja sebagai simbol perlawanan terhadap pengaruh kolonial yang telah lama membayangi Afrika Barat. Di tengah perubahan besar itu, Niger pun menjalin persaudaraan baru. Bersama Mali dan Burkina Faso, dua negara yang juga dipimpin oleh militer, Tiani membentuk aliansi negara-negara Sahel. Pada pertengahan 2024, sebuah blok kekuatan baru yang menolak dominasi asing dan berjanji membangun masa depan berdasarkan solidaritas regional. Ketiganya berdiri di garis depan perubahan, di tengah gurun yang dulu dianggap tandus, tapi kini mulai mengaum dengan semangat kemandirian. Namun, di balik semangat kebangkitan itu, dunia masih menaruh tanya. Negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Prancis, berhati-hati menjaga hubungan, mencoba menyeimbangkan kerjasama ekonomi dengan kekhawatiran atas hak asasi manusia dan kebebasan sipil di bawah pemerintahan baru. Di dalam negeri, rakyat menunggu. Apakah rezim ini benar-benar akan membawa kedaulatan dan kemakmuran, ataukah hanya bab lain dari siklus kekuasaan yang tak berujung? Niger, tanah yang pernah terbungkam oleh kolonialisme, kini berdiri di persimpangan sejarah, antara masa lalu yang ingin dilupakan dan masa depan yang ingin diperjuangkan. Dari tanah yang selama ini dikenal karena kekeringannya, kini mulai terdengar deru mesin dan palu baja. Niger, yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang kemiskinan dan ketergantungan, perlahan membuka lembaran baru, lembar kebangkitan ekonomi.
Pemerintah di bawah Jenderal Abdurrahmane Tiani bertekad mengubah wajah negara ini. Dari negeri gurun yang sunyi menjadi pusat energi dan pembangunan di Afrika Barat. Kini, di tengah padang tandus yang luas, mega proyek bermunculan seperti oase baru. Proyek-proyek besar di bidang minyak, uranium, rel kereta api, dan energi terbarukan tengah berjalan, semuanya diarahkan untuk satu tujuan. Membawa Niger berdiri sejajar dengan negara-negara kuat di kawasan Sahel pada tahun 2025. Pada tahun-tahun terakhir, Niger mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ambisi besar di sektor energi. Produksi minyak yang sebelumnya kecil, kini tengah diperluas hingga 5 kali lipat, menempatkan Niger di jalur strategis pasar energi dunia. Di bawah permukaan tanahnya yang kering, tersimpan cadangan minyak dan gas yang menjadi penopang baru bagi masa depan. Negeri ini juga menandatangani Deklarasi Miami, sebuah langkah monumental yang membuka jalan bagi proyek pipa gas lintas Sahara. Menghubungkan Niger dengan Aljazair dan Nigeria, proyek raksasa yang akan mengalirkan gas alam dari jantung Sahel ke pesisir utara Afrika. Tak hanya itu, kekayaan Niger yang paling lama menjadi rahasia dunia, uranium, kini kembali bersinar. Sebagai produsen uranium terbesar ketujuh di dunia, Niger sedang mengalami lonjakan produksi hingga 133% antara tahun 2022 hingga 2026. Tambang besar seperti Imo Uraren dan Dasa Project menjadi tumpuan baru bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, menarik investasi asing, dan memperkuat posisi Niger di panggung global. Diperkirakan, pada tahun 2025, sektor minyak dan gas akan menyumbang 24% dari produk domestik bruto, PDB, dan 45% dari penerimaan pajak nasional, angka yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun kebangkitan ini bukan hanya tentang sumber daya di bawah tanah, tapi juga tentang infrastruktur yang menghubungkan kehidupan. Proyek kereta api lintas Niger-Nigeria senilai 1,95 miliar sedang dibangun. Jalur yang akan menyatukan pedalaman dengan pasar-pasar besar di selatan, membuka peluang perdagangan dan transportasi bagi jutaan orang. Dengan 12 stasiun strategis di sepanjang lintasannya, rel baja ini diharapkan menjadi urat nadi ekonomi baru, mempercepat pergerakan barang dan manusia di kawasan yang selama ini terisolasi. Proyek ini bukan hanya membangun jalur, tapi juga membangun rasa percaya diri sebuah bangsa, bahwa Niger mampu bergerak, cepat, dan mandiri. Di sisi lain, pemerintah juga memandang langit, bukan untuk berdoa pada hujan, tapi untuk menangkap cahaya matahari. Melalui proyek pembangkit listrik tenaga surya 50 MW, Niger berusaha menjawab dua tantangan sekaligus, kebutuhan energi dan perubahan iklim. Tenaga surya ini akan memperluas jaringan listrik nasional hingga lebih dari 20, memberi kehidupan pada kota-kota kecil yang selama ini tenggelam dalam gelap. Namun, proyek paling ambisius mungkin adalah Bendungan Kanji, hasil kerjasama dengan Bank Dunia. Bendungan ini tidak hanya akan menghasilkan listrik, tapi juga meningkatkan produksi pangan, mengairi lahan, dan mengurangi krisis air yang selama ini menghantui rakyat Niger. Di negeri di mana hanya 10% penduduk memiliki akses listrik, proyek ini menjadi simbol nyata dari harapan. Sebuah langkah besar menuju masa depan di mana anak-anak di desa dapat belajar di malam hari, dan petani dapat menanam tanpa takut gagal panen karena kekeringan. Perlahan tapi pasti, roda pembangunan mulai berputar. Dari gurun yang sunyi kini muncul suara kehidupan, deru generator, denting logam, dan tawa para pekerja yang membangun negeri. Niger sedang bertransformasi, dari simbol kemiskinan menjadi poros energi dan pertambangan baru di Afrika Barat. Niger bukan hanya kisah perjuangan, tapi juga keindahan dan warisan dunia. Di tengah hamparan pasir gurun Sahara yang tak berujung,
Berdiri Agades seperti sebuah mimpi yang terwujud dari tanah liat dan ambisi manusia. Kota ini, yang kini menjadi jantung wilayah utara Niger, lahir pada abad ke-15 sebagai permukiman kecil yang dibangun oleh suku Hausa yang berpindah dari wilayah selatan. Namun, nasibnya berubah drastis ketika Sultan Muhammad Al-Maghili, seorang ulama dan pemimpin Muslim dari Timur Tengah, tiba pada tahun 1440-an. Ia mendirikan dinasti Tuareg, mengubah Agades menjadi pusat kekuasaan yang kokoh, di mana Islam mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sahara. Bayangkan karavan unta yang berderet panjang, membawa garam dari utara, emas dari selatan, dan cerita dari seluruh Afrika. Pada puncak kejayaannya di abad ke-16, Agades menjadi salah satu simpul utama jalur perdagangan Trans-Sahara, menghubungkan Afrika Barat dengan Mediterania. Sultan-sultan Tuareg memerintah dari istana megah yang terbuat dari lumpur, sementara masjid besar kota, dibangun pada 1515, menjulang dengan menara setinggi 27 meter, menjadi mercusuar bagi para pelancong yang haus dan lelah. Narator. Arsitektur mud brick ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol ketangguhan, di mana dinding-dinding tebal melindungi penduduk dari angin pasir yang mengamuk dan panas terik yang membakar. Seiring waktu, Agades menyaksikan naik turunnya kekaisaran. Pada abad ke-19, ia jatuh ke tangan Kesultanan Zinder dan kemudian menjadi bagian dari koloni Prancis pada 1904, ketika pasukan kolonial merebut kota itu setelah pertempuran sengit. Narator. Meski dijajah, semangat Agades tak pernah pudar. Suku Tuareg terus mempertahankan tradisi mereka, dari seni ukir kayu hingga festival musik yang bergema di malam gurun. Pasca kemerdekaan Niger pada 1960, kota ini berkembang menjadi pusat budaya. Meski tantangan seperti kekeringan dan konflik regional sering menguji ketahanannya. Hari ini, Agades diakui sebagai warisan dunia UNESCO sejak 2013, dengan lebih dari 300 bangunan bersejarah yang masih berdiri tegak, termasuk rumah-rumah berbentuk kerucut milik Tuareg yang mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Kota ini bukan hanya relik masa lalu, tapi juga jembatan hidup ke masa depan. Tempat di mana cerita perdagangan kuno bertemu dengan mimpi modern, mengingatkan kita bahwa di balik pasir Sahara, ada kisah ketekunan yang tak tergoyahkan. Perjalanan kita hari ini menyingkap Niger, dari gurun sunyi menuju fajar kebangkitan. Namun dunia masih menyimpan ribuan cerita lain yang menunggu untuk ditemukan. Jika Anda merasa kisah ini memberi wawasan baru, jangan lupa tinggalkan tanda suka, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang ikut menyelami misteri dunia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.